Halo everybody, welcome back to Sinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Gimana nih kabar kalian? Udah nemuin pasangan hidup kalian belum? Yang jenius, miliarder, dermawan, kayak superhero yang mau gue ceritain nih. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Iron Man. Iron Man adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2008 berdasarkan karakter Marvel Comics dengan nama yang sama. Diproduksi oleh Marvel Studio. Ini adalah film pertama di Marvel Cinematic Universe. Disutradarai oleh Bapak Jon Favreau dari skenario oleh tim penulis Mark Fergus dengan Howe Ostby dan Art Marcum dengan Matt Holloway. Dalam film ini, setelah pelariannya dari penawanan oleh kelompok teroris, industrialis terkenal dunia dan monster actor Tony Stark membangun baju besi mekanis dan menjadi superhero Iron Man. Kepo kan gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Konvoi Hanfa militer melintasi gurun Afghanistan. Salah satunya adalah miliarder pengembang senjata Tony Stark. Ia berkuda dengan tentara yang bertugas. Dia bercanda dengan beberapa anggota konvoi yang tampaknya benar-benar geli dengan kepribadiannya dan citra publiknya yang flamboyan. Tiba-tiba konvoi disergap oleh orang-orang bersenjata tak terlihat. Para prajurit berjuang untuk membela diri tetapi gagal. Tony melarikan diri dari Hanfa dan berlindung di balik batu besar. Beberapa saat kemudian, sebuah rudal mendarat di dekatnya dan meledak. Sejumlah kecil pecahan peluru menembus pelindung tubuhnya dan dia terlempar ke belakang, yang membuatnya kehilangan kesadaran. Las Vegas 36 jam sebelumnya, Tony Stark menerima penghargaan apology di Las Vegas. Sebuah presentasi mendokumentasikan kisah hidup Tony yang lahir sebagai putra dari pengembang senjata legendaris Howard Stark. Tony adalah anak ajaib yang mampu membangun papan sirkuit pertamanya ketika ia berusia 4 tahun, menciptakan mesin VI ketika ia berusia 6 tahun, dan lulus cum laude dari MIT ketika ia berusia 17 tahun. Orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil pada tahun 1991. Dan ketika dia berusia 21 tahun, dia pun menjadi CEO Stark Industries. Kolonel James Rhodes bersiap untuk memberikan Tony penghargaan, tetapi Tony tidak hadir. Tangan kanan Tony, Obadiah Stane, menerima penghargaan sebagai pengganti Tony. Rhodes kemudian menemukan Tony berpesta di kasino. Dalam perjalanan keluar, seorang reporter bernama Christine Everhart mendekati Tony dengan beberapa pertanyaan mengenai etika bisnis senjatanya. Tony mengalihkan pertanyaannya dengan beberapa sindiran cepat, dan keduanya akhirnya menghabiskan malam bersama di rumah tepi laut Tony di Malibu. Lah menang banyak nih si Tony. Keesokan paginya, Christine dibangunkan oleh suara monitor komputer. Itu adalah Jarvis, program kecerdasan buatan yang bertanggung jawab untuk menjalankan rumah Tony dan lab penelitiannya. Saat Christine meninggalkan rumah, dia disambut oleh asisten manusia Tony, Virginia Pepper Potts. Pepper membantu Tony menggarap beberapa bisnis sebelum Tony pergi ke bandara. Dalam penerbangan, Tony berbicara dengan Rhodes. Rhodes tidak senang dengan sikap Tony yang lemah, dan Tony mencoba membuat teman lamanya itu rileks. Tak lama kemudian, mereka mabuk dan melirik pramugari. Jir, laki-laki emang gitu, nggak bisa lihat yang bening dikit. Tony tiba di pos terdepan militer Afghanistan untuk mendemonstrasikan proyek terbaru perusahaannya, Jericho, sebuah sistem rudal yang super canggih. Tony lepas landas di Hanfa lain di mana penyergapan terjadi. Singkat cerita, Tony sadar kembali di sebuah gua. Di dadanya ada perangkat aneh terhubung dengan aki mobil. Tawanan lain, Dr. Ho Yee-sen, menjelaskan bahwa dia mengoperasi Tony tetapi tidak dapat mengeluarkan semua pecahan peluru. Yee-sen menciptakan sebuah alat elektromagnetik yang bisa menjaga pecahan-pecahan yang tersisa agar tidak tergeser dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada jantungnya.
Kemudian teroris yang menangkap Tony dan Yisen memasuki ruangan. Yisen menerjemahkan bahasa mereka pada Tony. Mereka ingin Tony membuatkan mereka rudal Jericho. Tony menolak dan mereka menyiksanya dengan mencelupkan kepalanya ke dalam air. Beberapa jam kemudian, sekelompok teroris datang dan memamerkan tumpukan besar senjata yang semuanya dibuat oleh Stark Industries. Mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan Ten Ring. Tony hanya bisa pasrah dan mulai membangun rudal. Tetapi sepertinya dia punya rencana lain. Dengan tangan Dr. Yisen yang lihai dengan menggunakan palladium yang dikumpulkan dari senjatanya, Tony membangun versi kecil dari reaktor IRC. Ia menyederhanakannya dari desain yang jauh lebih besar yang digunakan di kantor pusat perusahaannya. Output daya cukup untuk menjalankan jantung Stark selama 50 masa hidup, atau sesuatu yang jauh lebih besar selama sekitar 15 menit. Itu juga cukup untuk menjaga agar pecahan peluru di hati Tony tidak tergeser lebih jauh dan membunuhnya. Yisen memberitahu Tony sedikit tentang dirinya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah bertemu Tony bertahun-tahun sebelumnya di sebuah konferensi. Tetapi Tony sangat mabuk malam itu, jadi mungkin tidak mengingatnya. Tony terpacu dan tampaknya berubah pikiran. Dia mulai menyusun rencana untuk sistem senjata. Setelah lapis baja yang ditenagai oleh reaktor IRC yang akan ia pakai dan digunakan untuk mengalahkan para teroris. Di tengah-tengah pembangunan, kepala Ten Ring, Raza, datang dan mengancam akan menyiksa Yisen. Dia marah karena Stark tidak mengerjakan Jericho seperti yang mereka inginkan. Tony mengatakan bahwa dia bisa menjadi asisten yang baik. Raza memberikan mereka 1 hari lagi untuk menyelesaikannya. Bekerja semalaman, Tony menyelesaikan proyeknya. Yisen mengikat Tony ke dalam setelan lapis baja yang lengkap, memberitahunya jalan keluar dari gua. Mereka meledakkan bom di dalam pintu sel sebagai pengalihan perhatian. Yisen menyadari bahwa mereka tidak akan punya cukup waktu. Atas protes Tony, dia mengambil pistol dan lari untuk mengalihkan perhatian penjaga yang masih hidup. Tony dengan setelan baja yang bertenaga penuh meluncur melewati gua. Para penjaga mencoba untuk menghentikannya, tetapi setelan bajanya dengan mudah menangkis tembakan senjata mereka, dan dia mengalahkan mereka. Dia juga menembakkan salah satu misil ke arah Reza, yang membuatnya terpental akibat ledakan misil tersebut. Setengah jalan keluar dari gua, Stark menemukan Yisen terluka parah. Yisen mengungkapkan bahwa ini adalah rencananya, mengorbankan dirinya sendiri sehingga Tony bisa melarikan diri. Tony berterima kasih kepada Yisen karena telah menyelamatkannya. Kata-kata terakhir Yisen kepada Stark adalah untuk tidak menyanyiakan kesempatan kedua dalam hidup. Tony pun melanjutkan aksi melarikan dirinya dari sarang teroris. Hingga tak lama setelah itu, terlihat sekelompok tentara yang dipimpin oleh Rhodes menemukan Tony. Rhodes sangat gembira mengetahui bahwa temannya masih hidup. Tony dengan cepat diterbangkan kembali ke Amerika Serikat. Setibanya di pangkalan Angkatan Udara Edwards, Pepper menyarankan agar bosnya segera menerima perawatan medis. Tetapi Tony menolak. Ia justru mengatakan bahwa harus segera melakukan konferensi pers perusahaan. Konferensi pers pun dilakukan. Kejadian yang baru saja menimpanya mengubah dirinya menjadi lebih rendah hati. Tony mengumumkan bahwa dia bermaksud untuk segera menutup divisi manufaktur senjata Stark Industries. Malam harinya Tony berbincang dengan Obadiah. Tony ingin Stark Industries maju dengan teknologi reaktor IRC. Tetapi Obadiah berpikir bahwa reaktor IRC tidak lain adalah aksi publisitas. Melalui percakapan itu, Tony akhirnya mengungkapkan teknologi yang tertanam di dadanya kepada Obadiah, Mark versi 1. Tetapi yang menolak untuk membuat benda itu diproduksi sebagai bisnis. Lantas Obadiah menyuruhnya untuk bersembunyi hingga keadaan lebih stabil. Tony kembali ke laboratorium pribadinya. Tony sedang menciptakan reaktor IRC mini yang ditingkatkan dan jauh lebih kuat, Mark versi 2. Tetapi dirinya tidak dapat memasangkan karena lubangnya tidak cukup besar untuk tangannya. Pepper pun membantu Tony memasang alat tersebut, yang mana adalah alat yang membuat Tony masih bertahan hidup.
Keesokan harinya, Tony mengunjungi Rhodes dan meminta bantuan untuk proyek barunya. Namun Rhodes tidak setuju dan menganggap Tony menderita stres pasca trauma karena penangkapannya tempo hari. Akhirnya Tony pulang dan meminta bantuan Jarvis. Bersama Jarvis, Tony mulai mengembangkan setelan bajanya menjadi sesuatu yang lebih kuat dan berguna. Tony memutuskan bahwa hal pertama yang harus dia lakukan adalah penyempurnaan sistem penerbangan armor. Karena jet yang dipasang di kaki terbukti tidak terlalu stabil. Ia menciptakan repulsor untuk kaki dan stabilizer yang dipasang di telapak tangan untuk keseimbangan. Tak lama kemudian, Pepper masuk untuk membawakan kopi dan cemilan. Saat itu pula mereka menemukan bahwa setelan baja yang sedang dibuat Tony menciptakan sinar tolakan yang kuat dan bisa digunakan sebagai senjata, tapi sayangnya masih belum stabil. Singkat cerita, akhirnya setelan baja Mark versi 2 selesai, mirip seperti setelan baja Mark versi 1, hanya saja sedikit lebih ramping. Setelan baja itu dibuat dengan teknologi canggih yang dapat terhubung langsung pada Jarvis untuk sistem pemantauan. Dengan menggunakan setelan baja Mark versi 2, Tony bisa terbang mengelilingi setiap sudut kota dan melintasi langit. Namun setelan tersebut belum sempurna, karena saat terbang terlalu tinggi, sistem menjadi beku dan es mulai menyelimuti setelan tersebut. Tony menganalisis lebih banyak data dan memutuskan untuk membangun kembali setelan tersebut menggunakan titanium emas dari proyek lama. Dia menginstruksi Jarvis untuk menambahkan beberapa hiasan merah hot rod ke setelannya. Tony pun menyebut setelan baja itu dengan nama Mark versi 3. Karyanya pun sudah selesai dengan sempurna. Setelah itu, Tony pergi untuk menghadiri acara amal tahunan. Di acara amal, Tony bertemu dengan agen Coulson yang masih ingin mengetahui tentang insiden Tony. Tony pergi untuk berdansa dengan Pepper dan mereka berbagi momen bersama di bawah sinar bulan. Tony mencoba merayunya, namun Pepper tahu batasan dan menolak untuk masuk ke dalam permainan bosnya. Ia pun meminta Tony untuk mengambilkan segelas minuman. Di bar minuman, Tony bertemu dengan Christine. Ia menunjukkan foto-foto senjata yang digunakan oleh kelompok teroris Gulmira, Afghanistan. Tony menghadapkan Obadiah tentang masalah ini, dan Obadiah mengungkapkan bahwa dialah yang mengajukan perintah terhadap Tony. Obadiah menyebut dirinya penjual besi dan tidak ragu untuk menjual senjata Stark Industries ke kedua belah pihak yang berkonflik. Tony tak habis pikir dan kembali ke rumah. Ia marah. Selama di sana, ia menonton laporan berita tentang situasi yang memburuk di wilayah Gulmira. Ia menguji modifikasi pada repulsor tangannya, mengubahnya menjadi senjata dan meledakkan beberapa panel kaca. Ketika setelan baru selesai, itu dipasang ke tubuhnya oleh sistem robot otomatis. Stark terbang ke Gulmira dengan kecepatan hipersonik, bertekad untuk memperbaiki kesalahan perusahaannya. Di Gulmira, Tony mendapati para teroris yang sedang mengumpulkan warga sipil untuk ditangkap dan dieksekusi. Mark versi 3 miliknya lebih dari sekedar tandingan bagi mereka. Dalam hitungan detik, dia mengalahkan kelompok teroris pertama. Iron Man pergi setelah membantai habis teroris dan hanya menyisakan Reza yang sudah tak berdaya di tengah kerumunan warga. Di saat terbang untuk menemukan senjatanya, sebuah rudal Jericho ditembakkan padanya. Iron Man pun terjatuh dan kembali bangun. Rudal kedua ditembakkan namun meleset. Dia membalas dengan menembakkan rudal mini dan membuatnya hancur dengan tembakan di telapak tangannya. Setelah rudal-rudal dihancurkan, Reza kebetulan sedang melintas dengan mobilnya dan melihat Tony terbang. Pangkalan Angkatan Udara Edwards mendeteksi Tony dalam penerbangan, mengira dia sebagai drone jahat. Sementara itu, Tony dihadang oleh 2 jet tempur. Dia mencoba untuk berlari lebih cepat dari jet, tapi mereka terlalu banyak untuknya. Tony pun menelepon Rhodes. Rhodes sangat marah tentang Tony yang mengirimkan peralatan yang tidak sah. Dan di saat itu juga Tony menjelaskan bahwa peralatan itu sebenarnya adalah dirinya sendiri dalam penemuan barunya. Tony tertabrak oleh salah satu jet tempur, membuatnya terbang terpelanting tak terkendali.
Pilot mencoba merescue dirinya, tetapi parasutnya gagal terbuka. Iron Man yang sudah mendapatkan lagi kendalinya terbang dan menyelamatkan pilot tersebut. Tony pun meyakinkan Rhodes untuk menyampaikan pada Perth apa yang baru saja terjadi adalah sebuah latihan tempur. Tony pun kembali ke kediamannya. Sementara itu, secara rahasia, Obadiah mengunjungi Ten Rings. Pria itu rupanya telah membayar teroris untuk menangkap dan membunuh Tony. Tetapi mereka meminta harga lebih tinggi di saat menyadari siapa Tony dan secanggih apa peralatan yang digunakannya. Menggunakan perangkat sonik bertenaga tinggi yang menyebabkan kelumpuhan sementara, Obadiah melumpuhkan Raza dan mengambil sisa-sisa armor Mark versi 1 yang mereka kumpulkan. Kembali ke kediaman Stark, Tony mencoba membujuk Pepper untuk membantunya untuk menyelamatkan orang-orang yang tak berdaya. Pepper tergerak oleh dedikasi Tony dan setuju. Dia masuk ke kantor Obadiah dengan flash drive yang diprogram untuk menyalin file dari komputer. Saat Pepper menyaring file yang disimpan, ia menemukan video dari teroris yang membuktikan bahwa Obadiah bertanggung jawab atas penangkapan Tony. Namun tiba-tiba Obadiah tiba di kantor dan melihatnya di depan komputer. Tetapi Pepper berhasil menyembunyikan apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia meninggalkan kantor, tetapi begitu ia menyalakan komputer, Obadiah menyadari apa yang dia lakukan. Di jalan keluar, Pepper melihat agen Coulson dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat segera melakukan wawancara, sehingga dia menemaninya keluar dari gedung dengan aman. Obadiah bertemu dengan tim pengembangnya yang sedang mengerjakan baju lapis bajanya sendiri berdasarkan Mark versi 1. Tetapi mereka tidak dapat membuat miniatur reaktor ARC Stark. Hal tersebut lantas membuat Obadiah sangat marah. Kemudian dia memutuskan untuk rencana B. Obadiah tiba di rumah Tony dan melumpuhkannya dengan senjata sonik. Obadiah menarik keluar potongan Mark versi 2 dari dada Tony, mengejeknya tentang bagaimana itu akan menjadi penemuan unggulan di era baru persenjataan. Setelah dia pergi, Tony menyadari bahwa dia hanya memiliki satu harapan untuk bertahan hidup, yaitu reaktor ARC bekasnya yang diubah menjadi Pepper sebagai hadiah. Dia terhuyung-huyung ke bengkelnya dan hampir saja mati di saat mencoba mengambil Mark versi 1 yang diserahkan kepadanya oleh Dumi. Tony memasang Mark versi 1 tepat saat Rhodes tiba. Rhodes memberitahu dia bahwa 5 agen telah pergi untuk menangkap Obadiah. Tetapi Tony tahu itu tidak cukup. Segera Tony bertransformasi menjadi Iron Man dan mencari Obadiah. Sementara Tony terbang menuju fasilitas penelitian. Jarvis memperingatkannya bahwa dia hanya memiliki sekitar setengah kekuatan dalam setelan itu, karena bagian dada yang lebih tua tidak dirancang untuk memberikan kekuatan pada Mark versi 3 selama penerbangan berkelanjutan. Tony tiba tepat saat Obadiah hendak mengeksekusi Pepper. Kedua prajurit yang gagah perkasa memulai pertempuran besar. Perkelahian yang tumpah ke jalan-jalan dekat Stark Industries. Tony terbang ke atas menarik Obadiah bersamanya. Obadiah berjuang, tetapi tak lama kemudian setelan mulai membeku. Kemudian Obadiah mulai jatuh kembali ke bumi, meninggalkan Tony melayang di atas. Namun reaktor ARC yang lebih tua mulai kehilangan daya dengan cepat dan Tony jatuh kembali ke bumi mendarat di atas pabriknya. Ia pun berjalan dengan daya cadangan tambahan. Di darat, Obadiah menyerang Tony lagi. Tony berhasil menonaktifkan sistem pelacakan senjata di setelan Obadiah. Tony meminta bantuan Pepper untuk mengaktifkan reaktor listrik di pabriknya. Mereka membagi tugas. Tony berjuang melawan Obadiah, sementara Pepper membangun daya ke reaktor. Setelah daya terkumpul, reaktor melepaskan gelombang listriknya, menjatuhkan setelan Iron Man Monger dan membunuh Obadiah. Namun Tony yang berada di dekat Iron Man Monger ikut terpelanting dan tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, Rhodes mengadakan konferensi pers tentang insiden dengan 2 robot. Tony terkesan dengan nama yang muncul di surat kabar Iron Man dan berencana untuk mematenkannya. Agen Coulson telah merilis cerita sampul tentang kematian Obadiah dan kebenarannya tentang Iron Man.
Pepper pun berterima kasih kepada Coulson. Tony pergi ke hadapan para reporter sekali lagi dan bersiap untuk cerita sampul. Di saat ia mulai berbicara, ia membuang catatannya dan menyatakan, "Saya Iron Man." I am Iron Man. Pers pun menjadi heboh. Apakah film selesai? Oh, tentu belum, baby. Singkat cerita, Tony kembali ke rumah dan bertemu dengan seorang pria misterius berbaju hitam. Pria itu berkata kepadanya bahwa sebagai Iron Man, Tony telah menjadi bagian dari alam semesta yang lebih besar. Tony bertanya siapa pria itu. Dia berbalik dan memperkenalkan dirinya, Nick Fury, Direktur SHIELD. Dia datang untuk berbicara dengan Tony tentang proyek yang akan datang yang dikenal sebagai Avenger Initiative. Dan film pun selesai. Ceritanya masih gantung ya. Tenang, masih ada sequel selanjutnya. Stay tune aja ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.